Wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam channel YouTube Ceria Bimbel ASN, dan hari ini kita akan bahas materi kedua, yaitu TWK Integritas dalam seleksi kompetensi dasar SKD CPNS. Nah, teman-teman, mari kita membahas kembali tentang materi apa saja yang ada dalam SKD CPNS itu. Jadi, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa materi dalam SKD itu adalah tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, dan yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, jadi teman-teman, durasi waktu yang digunakan untuk menjawab ketiga soal ini atau ketiga tes ini adalah 100 menit. Apa saja materi SKD TWK? Nah, jadi ada 5 bahasan atau subbab yang dibahas atau yang diujikan dalam TWK itu, teman-teman. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang kelima adalah bahasa negara atau bahasa Indonesia. Yang mana TWK ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan untuk mengimplementasikan kelima hal tadi. Jadi, jika kemarin kita telah membahas di nasionalisme dengan tujuan membantu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional, hari ini kita akan pahami tentang integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, TWK yang ketiga adalah bela negara, teman-teman, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima adalah bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, teman-teman, jadi materi selanjutnya adalah TIU. Nah, TIU ini atau tes intelijensi umum ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan yang dapat mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Atau yang mungkin teman-teman mengenalnya itu tes matematika ya. Nah, disinilah kita diuji mengenai bagaimana penguasaan dalam hal perbandingan, kemudian hitung sederhana, mengukur kemampuan menganalisis kuantitatif dan dari informasi yang diberikan. Ada juga bagaimana Anda mampu bernalar melalui perbandingan dua gambar, kemudian mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar, dan untuk kemampuan figural dalam hal serial itu tujuannya mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, untuk tes terakhir teman-teman ada pada TKP, di mana TKP ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Oke, teman-teman, jadi jumlah keseluruhan soal itu 110 butir soal ya, dengan rincian TWK tadi itu 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Jadi untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawabannya itu jika benar Anda mendapatkan 5 poin dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Kemudian untuk materi soal TKP, bobot jawabannya benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab mendapatkan nilai 0. Jadi sebaiknya menjawab saja ya, teman-teman. Oke, nah penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam diktum sebelumnya itu Anda minimal menjawab soal yang nilainya itu menghasilkan nilai minimal 65 ya. Kemudian TIU harus mendapatkan nilai 80 untuk mau lulus. Kemudian untuk TKP 166. Jadi ini adalah nilai ambang batas atau nilai passing grade yang wajib Anda capai ketika ingin maju ke tahap selanjutnya di luar dari perankingan. Jadi kalaupun misalnya Anda sudah lulus di passing grade ini, tetapi ada orang yang nilainya lebih tinggi saat perankingan, maka Anda tidak bisa lanjut ke SKB karena keterbatasan formasi, seperti itu, teman-teman.
Nah, selanjutnya adalah penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude, dan kebutuhan khusus diaspora itu nilai kumulatif SKD paling rendah 311, kemudian nilai TIU paling rendah 85, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya untuk formasi umum itu nilai TIU-nya hanya 80. Nah, untuk cum laude atau lulusan terbaik, nah dia itu dinaikkan 5 poin teman-teman. Jadi TIU-nya itu dia 85. Kemudian nilai totalnya itu 311 ya. Nah, selanjutnya penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra-putri Papua, dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal. Itu nilai kumulatif SKD-nya paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah 60. Jadi perbedaannya adalah pada nilai TIU ya. Jadi kan tadi umum itu 106, TIU-nya itu 80. Kemudian kalau cum laude 85. Nah, khusus untuk disabilitas dan teman-teman di Papua serta daerah tertinggal lainnya itu TIU-nya hanya 60 teman-teman. Jadi diberikan pengurangan nilai untuk kebutuhan khusus dan lain sebagainya untuk daerah tertinggal. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi kedua yaitu TWK integritas. Jadi kita bisa lihat kembali di sini di mana letaknya TWK integritas. Jadi di sini teman-teman, kita akan bahas TWK integritas sebagai materi kedua untuk kita pahami hari ini. Teman-teman, jadi TWK integritas dalam materi SKD CPNS itu memberikan pengertian sikap yang menunjukkan kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tindakan berdasarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Jadi dalam konteks CPNS atau ASN, itu integritas berarti kemampuan calon ASN untuk bekerja secara jujur, taat aturan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta tetap berpegang pada kepentingan bangsa dan negara. Adapun tujuan dalam TWK ini adalah menilai kemampuan peserta dalam menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Jadi teman-teman, nilai-nilai integritas yang wajib kita pahami bersama adalah kejujuran, yang mana kejujuran ini berani menyampaikan kebenaran dan tidak memanipulasi data, misalnya laporan atau informasi. Kemudian tanggung jawab itu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung akibat atas keputusannya. Yang ketiga adalah konsistensi, yang mana tetap berpegang pada aturan dan nilai kebenaran meskipun berada dalam tekanan. Selanjutnya adalah komitmen, bagaimana memiliki kesungguhan untuk menjalankan tugas demi kepentingan negara dan masyarakat. Selanjutnya, nilai integritas disiplin, patuh terhadap ketentuan prosedur, waktu, dan standar kerja yang berlaku. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Jadi nilai integritas ini, bagaimana Anda mampu menolak suap, gratifikasi, konflik kepentingan, manipulasi, serta penyalahgunaan jabatan. Nah, trik menjawab soal integritas, teman-teman, ada beberapa di sini. Yang pertama adalah teman-teman pilih jawaban yang jujur dan tidak memanipulatif. Selanjutnya, utamakan kepatuhan pada aturan dan prosedur. Berani menolak pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan, tolak suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Trik menjawab soal integritas selanjutnya adalah bertanggung jawab atas kesalahan dan tentunya utamakan kepentingan publik. Yang terakhir adalah tetap benar meskipun ada tekanan dari atas, teman, atau bahkan dari keluarga. Oke, teman-teman, jadi di sini ada rumus cepatnya tentang integritas, yang mana Anda mampu jujur, atau keywordnya adalah jujur, taat aturan, tanggung jawab, konsisten, dan berani menolak penyimpangan. Nah, hindari jawaban yang mengarah pada menutupi kesalahan, memanipulasi laporan, mengikuti perintah atasan yang salah, kemudian menerima hadiah atau gratifikasi, mendahulukan keluarga atau teman, diam saat mengetahui pelanggaran, dan mencari jalan pintas di luar prosedur. Jadi apabila ada choice jawaban atau pilihan jawaban yang ada salah satunya yang teman-teman, Anda langsung skip dan cari jawaban yang menurut teman-teman ada nilai-nilai ini di dalamnya, seperti itu.
Oke, jadi teman-teman, integritas adalah sikap jujur, bertanggung jawab, konsisten, dan taat aturan dalam menjalankan tugas, serta berani menolak segala bentuk penyimpangan demi kepentingan negara dan masyarakat. Oke, teman-teman, kita masuk ke latihan soal integritas tes wawasan kebangsaan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, tetap like, komen, dan subscribe untuk channel Ceria Bimbel ASN. Oke, perhatikan pernyataan berikut. Integritas menuntut kejujuran, meskipun berada dalam tekanan. Integritas dapat dikompromikan untuk menjaga nama baik instansi. Integritas berkaitan dengan tanggung jawab atas kepercayaan publik. Yang keempat, integritas membenarkan penyalahgunaan kewenangan selama tidak diketahui masyarakat. Yang kelima, integritas menuntut konsistensi antara aturan dan pelaksanaan tugas. Oke, pernyataan yang sesuai dengan konsep integritas adalah 1, 2, 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 3, 2, 4, dan 5, atau E 3, 4, dan 5. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Benar sekali, jadi jawaban yang tepat adalah B, pernyataan 1, 3, dan 5. Jadi B ini benar karena integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab terhadap amanah publik, serta konsistensi terhadap aturan. Nah, mengapa pernyataan 2 salah? Itu karena menjaga nama baik instansi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kebenaran. Pernyataan 4 salah karena penyalahgunaan kewenangan bertentangan dengan nilai integritas. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam suatu instansi, laporan capaian program selalu disusun agar terlihat memenuhi target kinerja. Beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana tetap dicantumkan sebagai kegiatan selesai karena dianggap hanya masalah administrasi dan tidak menimbulkan kerugian langsung. Laporan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja, penyusunan anggaran, dan perencanaan program tahun berikutnya. Berdasarkan prinsip integritas, akibat paling logis dari praktik tersebut adalah A. Kinerja instansi tetap dapat dinilai baik karena laporan menunjukkan bahwa target telah tercapai. B. Praktik tersebut dapat diterima selama tidak ada kerugian anggaran secara langsung. C. Kualitas kebijakan dan perencanaan dapat terganggu karena keputusan dibuat berdasarkan data yang tidak sesuai fakta. D. Kesalahan laporan tidak berpengaruh terhadap pelayanan publik selama kegiatan tetap akan dilaksanakan. Atau E. Manipulasi administratif dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga nama baik instansi. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya tepat sekali. Jawaban C ini tepat karena integritas menuntut kejujuran, tanggung jawab, kecermatan, dan konsistensi terhadap fakta. Jadi laporan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya bukan sekedar masalah administrasi ya teman-teman, tetapi dapat merusak kualitas evaluasi, penyusunan anggaran, dan perencanaan kebijakan. Dalam Undang-Undang ASN, nilai akuntabel menegaskan bahwa ASN harus dilaksanakan atau melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kita ke contoh soal selanjutnya.
Sebuah unit kerja memiliki budaya yang penting target tercapai, sehingga beberapa prosedur pemeriksaan sering dilewati. Dalam jangka pendek, pekerjaan terlihat cepat selesai, namun dalam jangka panjang muncul ketidakteraturan dokumen, sulitnya menelusuri tanggung jawab, dan meningkatnya potensi penyalahgunaan kewenangan. Pernyataan yang paling tepat berdasarkan prinsip integritas adalah A. Efisiensi kerja dapat menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur apabila targetnya tercapai. B. Keberhasilan unit kerja cukup diukur dari kebanyakan target yang diselesaikan. C. Prosedur administratif dapat dikesampingkan selama tidak ada keluhan dari masyarakat. D. Integritas menuntut pencapaian target yang tetap sesuai prosedur, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Atau E. Penyalahgunaan kewenangan hanya terjadi apabila terdapat kerugian negara secara langsung. Nah, teman-teman pasti mudah menjawab ini. Silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Jadi tepat sekali, jawaban yang benar adalah D, karena integritas itu tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga cara mencapai hasil tersebut. Nah, target kerja harus dicapai melalui proses yang benar, taat aturan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa pilihan A, B, dan E ini keliru? Karena membenarkan pengabaian prosedur. Pilihan E keliru karena penyalahgunaan kewenangan tidak harus selalu menunggu adanya kerugian negara secara langsung. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN yang memiliki integritas tidak hanya menghindari pelanggaran secara pribadi, tetapi juga memahami bahwa kewenangan jabatan adalah amanah publik. Oleh karena itu, penggunaan fasilitas, informasi, dan keputusan jabatan harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Makna utama integritas dalam uraian tersebut adalah A. Integritas berarti loyal kepada pimpinan dalam setiap keadaan. B. Integritas berarti menggunakan jabatan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan tidak untuk kepentingan pribadi. C. Integritas berarti menyelesaikan pekerjaan dengan cepat meskipun prosedur tidak sepenuhnya diikuti. D. Integritas berarti menjaga hubungan baik dengan semua pihak agar pekerjaan berjalan lancar. Atau E. Integritas berarti mengutamakan kepentingan unit kerja di atas seluruh kepentingan lain. Oke, teman-teman silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat adalah B, karena integritas itu menempatkan jabatan sebagai amanah publik ya. Jadi seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, fasilitas, atau informasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, pilihan A ini keliru karena loyalitas itu tidak boleh mengalahkan aturan, teman-teman. Pilihan C keliru karena kecepatan itu tidak boleh pekerjaan ya. Jadi pekerjaan itu tidak boleh mengorbankan prosedur walaupun harus terlihat cepat. Kemudian pilihan D dan E ini tidak cukup menggambarkan integritas jika mengabaikan kepentingan publik dan aturan. Seperti itu. Oke, teman-teman tetap semangat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam proses seleksi bantuan usaha, seorang pejabat memiliki kewenangan memberi rekomendasi akhir.
Salah satu calon penerima adalah kerabatnya dan secara administratif memenuhi sebagian syarat. Namun, terdapat calon lain yang lebih memenuhi kriteria dan lebih membutuhkan bantuan. Apabila pejabat tetap memberikan rekomendasi kepada kerabatnya dengan alasan masih memenuhi syarat, penilaian paling tepat terhadap tindakan tersebut adalah A. Dapat dibenarkan karena kerabat tersebut tetap memenuhi sebagian persyaratan. B. Tidak menjadi masalah selama bantuan digunakan untuk kegiatan usaha. C. Termasuk bentuk nepotisme karena kewenangan publik digunakan untuk menguntungkan kerabat dan mengabaikan objektivitas. D. Dapat diterima jika pejabat tersebut tidak menerima keuntungan materi secara langsung. Atau E. Bukan pelanggaran integritas karena keputusan akhir tetap berada pada pejabat yang berwenang. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, tepat sekali jawabannya adalah C, termasuk bentuk nepotisme karena kewenangan publik digunakan untuk menguntungkan kerabat dan mengabaikan objektivitas. Nah, teman-teman, jawaban C ini paling tepat karena tindakan tersebut menunjukkan nepotisme dan konflik kepentingan. Nah, dalam integritas anti KKN, kewenangan publik harus digunakan secara objektif, adil, dan sesuai kriteria, bukan untuk menguntungkan keluarga atau pihak dekat. Nah, pilihan A, B, D, dan E ini keliru, teman-teman, karena mengabaikan prinsip objektivitas, keadilan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Proses pengadaan barang, panitia menyusun spesifikasi teknis yang hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia tertentu. Secara administratif, dokumen pengadaan terlihat lengkap dan sesuai format. Tetapi, sejak awal spesifikasi tersebut dibuat agar penyedia lain sulit bersaing. Berdasarkan prinsip integritas anti KKN, penilaian paling tepat terhadap praktik tersebut adalah A. Dapat dibenarkan karena dokumen pengadaan telah lengkap secara administratif. B. Tidak termasuk KKN karena belum ada kerugian negara yang terbukti. C. Merupakan bentuk kolusi karena terdapat pengaturan tidak jujur untuk menguntungkan pihak tertentu. D. Dapat diterima apabila penyedia tersebut memiliki kualitas barang yang baik. Atau E. Bukan pelanggaran integritas selama keputusan akhir dilakukan melalui mekanisme resmi. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi benar sekali jawaban C ini paling tepat karena praktik tersebut menunjukkan adanya kolusi, yaitu pengaturan tidak jujur untuk menguntungkan pihak tertentu dan membatasi persaingan secara adil. Integritas dalam anti KKN ini tidak hanya dilihat dari kelengkapan administrasi, teman-teman, tetapi juga dari kejujuran, objektivitas, transparansi, dan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan. Nah, dalam Undang-Undang ASN itu dituntut melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Seperti itu. Oke, kita ke contoh nomor 7. Dalam sebuah seleksi internal, seorang pejabat memberikan informasi tambahan mengenai indikator penilaian kepada salah satu peserta yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Informasi tersebut sebenarnya tidak bersifat rahasia secara mutlak, tetapi belum pernah disampaikan secara terbuka kepada seluruh peserta.
seluruh peserta tetap mengikuti tahapan seleksi yang sama, dan peserta yang menerima informasi tambahan tersebut juga memiliki kompetensi yang cukup baik. Berdasarkan prinsip integritas anti-KKN, penilaian paling tepat terhadap kondisi tersebut adalah A. Tidak termasuk pelanggaran integritas karena informasi tersebut bukan rahasia mutlak dan semua peserta tetap mengikuti tahapan seleksi yang sama. B. Dapat diterima sepanjang peserta tersebut memang memiliki kompetensi yang baik dan hasil akhirnya tetap ditentukan melalui mekanisme seleksi. C. Tetap bermasalah karena adanya pemberian akses informasi yang tidak setara kepada pihak keluarga sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan merusak objektivitas seleksi. D. Belum dapat dikategorikan sebagai nepotisme karena pejabat tersebut tidak secara langsung menetapkan kelulusan peserta yang memiliki hubungan keluarga. Atau E. Hanya merupakan kelemahan komunikasi panitia seleksi karena informasi yang diberikan seharusnya dapat diminta oleh peserta lain. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Jawab dalam kolom komentar. Dan untuk mendapatkan edukasi atau informasi lengkap mengenai panduan lengkap CPNS atau CASN, kita ada buku PNS ini atau panduan lengkap CPNS atau CASN, ada strategi materi dan latihan soal terbaru 2026, yang mana di sini tentunya sesuai kisi-kisi resmi dan strategi cepat dan tepat mengerjakan soal teman-teman. Dan apabila tertarik, Anda boleh DM atau chat di nomor ini, atau boleh DM ke Ceria Bimbel ASN, Instagram, TikTok juga boleh, seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, kita juga akan membuka privat personal untuk tatap muka daerah Makassar dan Goa. Jadi teman-teman yang ingin fokus persiapan CPNS itu boleh banget teman-teman. Nah, jika Anda di luar Makassar atau Goa, itu kita juga buka kelas online. Jadi silahkan mendaftar atau hubungi kontak ini, atau boleh juga DM media sosial kami di Ceria Bimbel ASN. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih dan semoga sukses. Bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih.